Jurnalis media Korea ramal, pelatih Vietnam bakal dipecat gara-gara Indonesia lagi. Nasib Kim Sang-sik sebagai pelatih timnas Vietnam disorot jurnalis media Korea Selatan, Shin Tae-yong dan timnas Indonesia berpotensi membuatnya dipecat. Media Korea Selatan mengkhawatirkan nasib Kim Sang-sik sebagai pelatih timnas Vietnam jelang berlaga di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Kekhawatiran itu muncul karena konfrontasi Kim Sang-sik bersama timnas Vietnam melawan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di fase grup. Vietnam dan Indonesia sama-sama berada di grup B ASEAN Cup 2024, bersama 3 tim lainnya, di antaranya Laos, Myanmar dan Filipina. ST pakai timnas U22, media Vietnam, timnas Indonesia nggak asik. Timnas Indonesia mengumumkan 24 pemain yang akan tampil di ASEAN Cup 2024 yang dimulai pada 8 Desember mendatang, media Vietnam berang. Publik Vietnam melalui salah satu media lokalnya merespons keras daftar pemain yang dikeluarkan PSSI dan Timnas Indonesia. Mereka menganggap Shin Tae-yong bermain-main di Piala AFF tahun ini, karena kejutan yang diberikan di daftar pemain yang dipanggil. Sebelum ke penjelasan lebih dalam lagi, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel kami Teropong Bola. Jurnalis media Korea ramal, pelatih Vietnam bakal dipecat gara-gara Indonesia lagi. Nasib Kim Sang-sik sebagai pelatih timnas Vietnam disorot jurnalis media Korea Selatan, Shin Tae-yong dan timnas Indonesia berpotensi membuatnya dipecat. Media Korea Selatan mengkhawatirkan nasib Kim Sang-sik sebagai pelatih timnas Vietnam jelang berlaga di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Kekhawatiran itu muncul karena konfrontasi Kim Sang-sik bersama timnas Vietnam melawan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di fase grup. Vietnam dan Indonesia sama-sama berada di grup B ASEAN Cup 2024, bersama 3 tim lainnya, di antaranya Laos, Myanmar dan Filipina. Dibanding 3 tim lainnya, Indonesia asuhan Shin Tae-yong lebih berpotensi memberi petaka bagi Vietnam dalam turnamen ini. Bahkan sampai pada kemungkinan terburuk, yakni Vietnam kembali akan memecat pelatih mereka usai dikalahkan timnas Indonesia. Hal yang sebelumnya dialami Philippe Troussier, pelatih asal Prancis yang didepak Vietnam usai menelan 3 kali kekalahan beruntun dari Indonesia. Bukan tidak mungkin kejadian yang sama dialami Kim Sang-sik selaku suksesor Philippe Troussier sebagai pelatih timnas Vietnam. Keyakinan yang sama diungkapkan An Hong Seok, salah satu jurnalis media Korea Selatan Yonhap dalam artikelnya yang diterbitkannya. Berjudul, Shin Tae-yong versus Kim Sang-sik, konfrontasi sengit di festival sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Dalam artikelnya itu, An Hong Seok menyebut potensi pemecatan Kim Sang-sik jika Vietnam kalah dari timnas Indonesia lagi. Menurut An Hong Seok, Vietnam masih belum berada di performa terbaiknya menyusul kedatangan Kim Sang-sik sebagai pelatih kepala. Namun beban besar berada di pundak mantan pelatih Jeonbuk Hyundai Motors ini, yakni mencapai final dan meraih juara Piala AFF tahun ini. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, mengharuskan Kim Sang-sik untuk finish setidaknya di posisi kedua. Namun, performa tim Vietnam menurun sejak tahun lalu ketika pelatih Park Hang-seo hengkang, disusul dengan masa Philippe Troussier. Bahkan setelah Kim Sang-sik mengambil alih, performa tim tidak banyak membaik. Dalam 5 pertandingan, ia hanya meraih 1 kemenangan, 1 seri, dan 3 kekalahan. Jika tak tampil bagus di Piala AFF, pelatih Kim Sang-sik bisa saja langsung dikritik opini publik dan dipecat, imbuhnya. Timnas Vietnam akan memulai kampanye di ASEAN Cup 2024 pada Senin, 9 Desember 2023, melawan Laos di New Laos National Stadium, Vientiane. Pertemuan melawan timnas Indonesia baru akan terjadi pada Minggu, 15 Desember 2024, di Stadion Viet Tri dengan Vietnam sebagai tuan rumah. Banyak yang memprediksi Vietnam bisa dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia yang menurunkan skuad U22 di turnamen ini. Namun jika dilihat lebih detail lagi, para pemain yang dipanggil sebagian juga langganan di timnas senior Indonesia. Kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata atau bahkan diremehkan oleh Vietnam, begitu pula pendapat An Hong Seok. ST pakai timnas U22,
Media Vietnam, Timnas Indonesia nggak asik. Timnas Indonesia mengumumkan 24 pemain yang akan tampil di ASEAN Cup 2024 yang dimulai pada 8 Desember mendatang, media Vietnam berang. Publik Vietnam melalui salah satu media lokalnya merespons keras daftar pemain yang dikeluarkan PSSI dan Timnas Indonesia. Mereka menganggap Shin Tae-yong bermain-main di Piala AFF tahun ini, karena kejutan yang diberikan di daftar pemain yang dipanggil. Bahkan, media Vietnam menilai Timnas Indonesia yang diturunkan di Piala AFF edisi kali ini adalah tim yang lemah. Sebanyak 24 pemain pilihan Shin Tae-yong resmi diumumkan Timnas Indonesia lewat unggahan akun Instagram resmi pada Jumat, 6 Desember 2024. Dalam unggahan tersebut, Timnas Indonesia hanya memanggil satu pemain naturalisasi keturunan yang berkarier di Australia, Rafael Struijk. Selain itu juga ada pemain blasteran Indonesia Liberia kelahiran Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Ronaldo Kuate. Mayoritas pemain yang dipanggil berasal dari Liga 1 dan hanya Marcelino Ferdinand sosok paling menonjol dalam daftar. Meskipun masih ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang juga turut dipanggil, namun publik Vietnam justru geram. Kejutan yang diberikan Shin Tae-yong membuat publik negeri Naga Biru seolah marah, karena Indonesia tak menurunkan tim terkuat di Piala AFF. Timnas Indonesia menurunkan tim dengan kekuatan lemah di Piala AFF, hanya dengan satu pemain naturalisasi, bukan tiga seperti yang disebutkan sebelumnya. Skuad Garuda hanya akan memiliki satu pemain naturalisasi di musim ini, striker Rafael Struijk. Sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan memanggil Justin Hubner dan Ivar Jenner. Namun di menit-menit terakhir, klub induk kedua pemain tersebut tak bersedia melepasnya, imbuh mereka. Media Vietnam ini tak habis pikir dengan keputusan Shin Tae-yong, memanggil 18 pemain yang belum pernah tampil di skuad senior Timnas Indonesia. TTU 247 fan mencoba memahami keputusan Shin Tae-yong ini sebagai bagian dari permajaan skuad Timnas Indonesia. Meski begitu, publik Vietnam seperti merasa tidak puas dengan keputusan pelatih asal Korea Selatan itu yang dianggap main-main. Ahli strategi asal Korea ini pun mengejutkan semua orang dengan keputusan memanggil 18 pemain yang belum pernah tampil di Timnas Indonesia. Termasuk 3 penjaga gawang yang belum pernah disebutkan namanya, seperti bermain-main dengan turnamen ini. Rata-rata usia Indonesia juga diturunkan menjadi 20,3 dan menjadi tim dengan kekuatan termuda di turnamen tahun ini. Penerapan permajaan skuad merupakan bagian dari rencana pelatih Shin Tae-yong untuk persiapan SEA Games 33. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya besar akan target dan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai di Piala AFF ini, ditulis TTO 247 VN lagi. Rumor transfer, bek muda Timnas Indonesia merapat ke Manchester United. Rumor transfer bek muda Timnas Indonesia merapat ke Manchester United, potensi merapatnya sang pemain ke salah satu klub Liga Inggris itu mencapai 50%. Beberapa waktu lalu, Presiden Manchester United berharap timnya segera mendapatkan jasa pemain asal Indonesia. Manchester United bahkan mengharapkan memiliki pemain Indonesia yang tergabung dengan tim, bukan tanpa alasan hal itu diinginkan. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga. Juga karir olahraganya di sini dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kami bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan itu dalam tim, kata Presiden Manchester United. Martin Edwards ternyata mengikuti perkembangan sepak bola tanah, karena itu ia menginginkan Manchester United bisa merekrut pemain Indonesia. Harapan itu seolah terjawab, rumor kencang menyebutkan salah satu bek muda Timnas Indonesia berpeluang besar merapat ke asuhan Ruben. Laman resmi Transfermarkt bahkan menilai potensi transfer bek muda Timnas Indonesia ke Manchester United itu mencapai angka 50%. Dan pemain tersebut adalah Maes Hilgers, bek FC Twente yang memang disebut tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah klub luar Belanda. Menurut sang agen, Yeltsin Sarica, klub-klub yang berminat terhadap Maes Hilgers berasal dari Inggris, Spanyol, Italia dan Belanda.
Laman resmi Transfermarkt memberi gambaran soal potensi peluang transfer Maes Hilgers dan paling tertinggi adalah ke Liga Inggris. Persentase kepindahan Maes ke Manchester mencapai 50%, sementara itu potensi gabung ke PSV Eindhoven mencapai 48% dan ke Bologna hanya 13%. Performa Maes Hilgers di musim ini terbilang impresif, tak hanya di level klub tetapi juga bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu baru absen 2 kali dari 14 laga Eredivisie musim ini, bukti kualitasnya memang top. Karena itu, tak mengejutkan jika Maes Hilgers menjadi rebutan banyak klub, baik di Liga Belanda maupun Liga Eropa lainnya. Suatu kebanggaan jika pemain timnas Indonesia ada yang berkarier di kasta teratas Liga Inggris bersama Manchester. Menarik untuk dinantikan kejutan apa yang akan terjadi di bursa transfer musim panas Januari 2025 mendatang. Digenjot latihan fisik full 3 hari, ternyata penyebabnya bikin tercengang. Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu mengungkapkan alasan memberi latihan dengan intensitas tinggi buat para pemain jelang Asian Cup 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Asian Cup 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Jelang menghadapi ajang ini, tim Merah Putih menjalani pemusatan latihan, PC, di Bali pada 28 November 2024. Setelah berkumpul para pemain timnas Indonesia pun langsung diberi menu latihan dengan intensitas tinggi. Khususnya untuk latihan fisik, tim pelatih timnas Indonesia pun langsung memberikan latihan gym pada hari pertama. Latihan penguatan fisik pun terus dilakukan skuad Garuda sebelum menghadapi ajang 2 tahunan nanti. Hal ini karena skuad Garuda tak memiliki waktu persiapan yang panjang dan tanggal 5 Desember 2024, tim Merah Putih bertolak ke Myanmar. Ini karena timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Myanmar dalam laga perdana grup B Asian Cup 2024 di Tuna Stadium, Yangon, 9 Desember 2024. Jelang menghadapi ini, Shin Sang-gyu pun bicara soal kondisi para pemain timnas Indonesia hingga alasan menggelar latihan dengan intensitas tinggi. Shin Sang-gyu bahkan mengaku ia memberikan menu latihan fisik dengan intensitas tinggi selama 3 hari. Menurutnya, ini dilakukan karena skuad Garuda masih banyak yang ngos-ngosan bahkan cedera hingga dicoret dari pemusatan latihan. Karena mereka tak memiliki persiapan yang banyak, sehingga para pemain diharapkan bisa segera beradaptasi. Namun, latihan dengan intensitas tinggi ini dilakukan agar para pemain bisa cepat adaptasi. Dengan begitu, kebugaran para pemain nantinya juga mengalami peningkatan. Lebih lanjut, Shin Sang-gyu mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa memberikan latihan di gym seharian untuk bisa meningkatkan kondisi fisik pemain. Tentu dalam latihan di GN juga ada beberapa gerakan yang bervariasi, sehingga kualitas pemain pun meningkat. Menurutnya, ini memang berat latihan fisiknya, tetapi dengan latihan itu, kondisi para pemain pasti lebih bagus ke depannya. Untuk itu, ia mengatakan bahwa hanya butuh latihan intim dan tambahan sedikit saja, fisik para pemain pun pasti akan meningkat dan cukup nantinya. Pemain yang pernah rendahkan orang Indonesia, PSSI rencana menaturalisasinya. Jordi Weerman dikabarkan kembali dihubungi PSSI terkait kesediaannya untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. PSSI disebut Jordi menghubunginya pada Agustus 2024 lalu, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Jordi sendiri mengaku sangat siap dan tersedia jika harus melakoni proses naturalisasi. Ya, awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. Mereka, PSSI, tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Weerman dalam wawancara. Jadi ketika mereka membutuhkan saya tinggal hubungi saya. Namun, setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, tutur pemain 25 tahun tersebut. Jika PSSI melanjutkan proses naturalisasi Jordi, maka ada plus minus buat PSSI. Naturalisasi Jordi Weerman bisa meningkatkan persaingan di timnas Indonesia, khususnya di sektor gelandang. Sejauh ini, Hom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choyaon yang selalu jadi andalan Shin Tae-yong di pos tersebut. Ketiga pemain naturalisasi itu juga perlu persaingan agar mendorong mereka untuk selalu memberikan penampilan terbaik. Nah, Jordi punya kualitas untuk bisa memberi rasa khawatir
akan direbutnya posisi mereka jika performa menurun. Jordi juga punya berpengalaman bermain di Eropa bersama Feyenoord, FC Luzern, hingga ADO Den Haag, yang bisa memberi kekuatan tambahan buat timnas Indonesia. Selain itu, Jordi Weerman juga terbukti punya kualitas mumpuni karena pernah menjadi bagian dari timnas Belanda. Ia sempat membela Belanda U17, U19, hingga Belanda U20. Kembali dinaturalisasinya pemain keturunan seperti Jordi Weerman juga bisa memberi dampak negatif, di antaranya menghambat perkembangan pemain lokal. Seperti diketahui, para pemain lokal di posisi gelandang sangat sulit untuk bisa mendapat kesempatan bermain di timnas Indonesia usai hadirnya para pemain keturunan. Dia juga pernah terang-terangan anggap orang-orang Indonesia miskin.